Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang permasalahan end colony optimization. Oke, next. Berikutnya anggota dari kelompok kami ada Dailin Fernandes dengan NIM 125, ada saya sendiri Dean Silitonga dengan NIM 127, dan ada Gregorius Aryo dengan NIM 130, dan ada Pascalis Molo dengan NIM 145 yang saat ini sedang berhalangan hadir untuk melakukan recording. Untuk penyelesaian masalah TSP dengan end colony optimization dengan ketentuan rho bernilai 0,5 dan alfa 1,2 dan nilai beta sama dengan 1. Feromen awal antar kota ditentukan yaitu 30 dengan jumlah semut sebanyak 5. Dengan jarak antar kota dapat dilihat pada tabel 1. Berikutnya, sebelum memasuki perhitungan dari end colony optimization, kita harus perlu tahu dulu rumus yang digunakan dalam end colony optimization. Yang pertama, yaitu dengan menghitung nilai tau atau feromon dari jarak dari I ke J berpangkat alfa yang merupakan parameter untuk mengkontrol feromon tersebut. Berikutnya terdapat eta, yaitu keinginan semut untuk mengunjungi kota dari I ke J, berpangkat beta yang merupakan parameter untuk mengkontrol keinginan semut tersebut. Berikutnya, feromon update-nya yaitu dengan menggunakan rumus 1 dikurang rho, yang merupakan angka penguapan feromon, ditambah dengan delta TIJ yang merupakan feromon yang tersimpan dengan rumus 1 per LK. LK merupakan harga jarak dari turka semut. Berikutnya dapat dilihat ilustrasi dari tabel jarak antar kota itu dengan ketentuan yang kami buat, yaitu warna biru untuk semut pertama, warna merah untuk semut kedua, warna jingga untuk semut ketiga, kuning untuk semut keempat, dan hijau untuk semut kelima. Berikutnya. Baik, untuk run pertama, dari semut pertama, kita dapat melihat dari perhitungannya, singgan semut pertama. Karena semut pertama mulai dari kota pertama, maka terdapat 4 kemungkinan dari 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, dan 1 ke 5. Setelah dihitung tau pangkat alfa dan eta pangkat beta, dapat ditemukan bahwa nilai tertinggi itu diperoleh dari jarak 1 sampai 5 dengan probabilitasnya itu 48%. Maka probabilitas dari jarak 1 sampai 5 itulah yang kita pilih. Masuk ke singgahan kedua semut pertama. Dari singgahan kedua itu dimulai dari kota kelima sampai kota kedua, ketiga, atau keempat. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa probabilitas tertinggi adalah dari jarak kota 5 sampai kota 2 dengan probabilitas 60%. Maka kita ke kota 2, lalu semut pertama dari kota 2, lanjutannya adalah ke kota 3 atau kota 4. Dari perhitungan dapat dilihat bahwa probabilitas terbesar dimiliki oleh dari jarak kota 2 ke kota 4 dengan probabilitas 59%. Setelah semut pertama singgah ke kota keempat, maka jalur selanjutnya adalah menuju ke kota ketiga. Lalu dari kota ketiga balik lagi ke kota pertama. Maka tur keseluruhan dari semut pertama adalah 1, 5, 2, 4, 3, 1 dengan total jarak turnya adalah 668. Maka dapat dilihat turnya seperti berikut ilustrasinya. Dari 1 ke 5, lalu ke 2, lalu ke 4, lalu ke 3, dan lalu balik lagi ke 1. Lalu untuk run pertama dari semut kedua mulai dari kota 2. Dari singgahan pertama dapat dilihat probabilitasnya terbesar adalah dari root 2 ke 5, yaitu probabilitasnya 44%. Maka semut kedua dari kota kedua berjalan ke kota kelima. Lalu dari kota kelima terdapat 3 kemungkinan, 1, 3, atau 4.
probabilitas tertingginya adalah dari 5 ke 1 dengan probabilitas 67%. Maka dari kota kelima, semut kedua pindah ke kota 1. Lalu dari kota 1, untuk menuju ke kota 3 atau kota 4, probabilitas tertingginya adalah 56%, yaitu dari kota 1 ke kota 4. Maka dari semut kedua berpindah dari kota 1 ke kota 4. Lalu sudah sampai ke kota 4, otomatis semut akan berjalan ke kota 3, lalu balik lagi ke kota 2. Maka turnya adalah 2, 5, 1, 4, 3, dan 2. Dengan total jarak turnya adalah 704. Maka dapat dilihat dari ilustrasinya sebagai berikut. Dari kota 2, lalu ke kota 5, lalu ke kota 1, kota 4, kota 3, dan terakhir baik lagi ke kota 2. Lalu untuk run pertama dari semut ketiga, singgahan pertama mulai dari kota 3, probabilitas tertinggi yang didapat adalah dari kota 3 ke kota 4. Dengan probabilitas 43%. Lalu semut beranjak dari kota 3 ke kota 4. Dari kota 4 menuju ke kota 1 atau 2 atau 5, probabilitas tertingginya adalah 37% dimiliki oleh rute 4 ke 1, maka dari semut 3 beranjak dari kota 4 ke kota 1. Sampai di kota 1, terdapat 2 jalur lagi, 2 atau 5. Probabilitas tertingginya adalah 1 ke 5, yaitu 69%. Maka semut ketiga beranjak dari kota 1 ke kota 5, lalu dari kota 5 ke kota 2, dan dari kota 2 ke kota 3. Dengan rutenya adalah 3, 4, 1, 5, 2, lalu ke 3. Balik lagi ke 3. Total jarak turnya adalah 704. Rutenya dapat dilihat seperti berikut ilustrasinya. Jadi dari 3, 4, 1, lalu 5, lalu ke 2, lalu balik lagi ke 3. Untuk run pertama semut keempat, untuk singgahan pertama, probabilitas tertingginya adalah rute 4 ke 3, yaitu 35%. Lalu semut dari kota 4 ke kota 3, singgahan keduanya adalah dengan probabilitas tertinggi, yaitu 3 ke 1, yaitu 40%. Maka dari 3 berangkat ke 1. Lalu untuk singgahan ketiga, probabilitas tertingginya adalah 69%, yaitu dari kota 1 lalu ke kota 5. Dari kota 5 menuju ke kota 2, dan dari kota 2 baik lagi ke kota 4. Maka tur keseluruhan semut 4 adalah 4, 3, 1, 5, 2, dan terakhir baik lagi ke 4. Total turnya adalah 668. Seperti berikut ilustrasinya. Untuk semut keempat, yaitu semut berwarna kuning, dengan turnya itu dapat dilihat dari panah berwarna kuning. Lalu kita ke semut terakhir, yaitu semut kelima. Run pertamanya adalah untuk singgahan pertama, probabilitas tertinggi adalah 45%, yaitu dari kota 5 ke kota 1. Maka berangkatlah semut kelima ke kota 1. Lalu dari kota 1, probabilitas tertingginya adalah 41%, yaitu dari kota 1 ke kota 2. Maka untuk singgahan kedua, semut 5 pergi ke kota 2. Lalu untuk singgahan ketiga, dari kota 2 ke kota selanjutnya, itu probabilitas tertingginya adalah 59%, yaitu dari kota 2 ke kota 4. Lalu semut beranjak ke kota 4. Dari kota 4, semut beranjak lagi ke kota 3, dan dari kota 3 balik lagi ke kota 5. Maka tur keseluruhan semut 5 adalah 5, 1, 2, 4, 3, dan kembali lagi ke 5. Lalu dengan total turnya adalah 807, maaf. Seperti ini ilustrasinya, yaitu semut 5, yaitu berwarna hijau. Di sini adalah rekapan rute run pertama. Dapat dilihat bahwa run pertama itu total tur dengan jarak terdekat itu adalah semut pertama, yaitu semut biru, dan semut keempat, yaitu semut kuning. Yaitu dengan total tur masing-masing sama-sama 668.
Lalu dari rekapan tadi kita mencari feromon baru yang sebelumnya masing-masing adalah 30, maka dapat dilihat bahwa rute untuk 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, sampai 4 ke 5, feromonnya sudah diupdate menjadi kisaran 15. Selanjutnya untuk run kedua. Ya, pada run kedua kita menggunakan data yang sama, kota tujuan dan kota asal dan tujuan, namun dengan feromon yang baru tadi yang 15. Jadi di rumus tahu alfa kali eta itu kita pakai feromon yang baru, yaitu yang sekitar 15, dimulai dari singgahan pertama. Ada semut pertama. Di semut pertama ini kita berada di kota 1. Kemungkinannya itu ya ada 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, dan 1 ke 5. Didapatkan nilai probabilitas tertinggi dari keempat kemungkinan itu yaitu 0,48 atau 48%, yang arah rutenya yaitu 1 ke 5. Kemudian semut mengarah ke kota kedua atau singgahan kedua. Dari kota 5, dia memiliki kemungkinan ke kota 2 atau ke kota 3 atau ke kota 4. Dan dari 3 kemungkinan tersebut, nilai probabilitas tertingginya yaitu 60% ke arah kota 2 untuk singgahan ketiga. Ya, singgahan ketiga untuk singgahan ketiga terdapat 2 kemungkinan, dari 2 ke 3 lalu 2 ke 4. Probabilitas tertinggi yaitu 59%, yaitu dengan arah kemungkinannya 2 ke 4. Karena semua angka tinggal tersisa 1, maka untuk singgahan keempat dari kota 4 mengarah ke kota 3, dan singgahan kelima yaitu dari kota ketiga kembali lagi ke kota 1. Maka tur keseluruhan semut pertama didapatkan 1 ke 5, ke 2, ke 4, ke 3, lalu kembali lagi ke 1. Dihitung jarak totalnya didapatkan 668. Ini adalah ilustrasi dari semut pertama yang panah biru. Selanjutnya, run kedua juga sama seperti sebelumnya, kita mendata kemungkinan dari semut 2. Semut 2 berawal inisialisasi kota awalnya yaitu di kota 2, maka dia memiliki 4 kemungkinan juga untuk yang pertama, singgahan pertama, yaitu dari 2 ke 1, 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5. Didapatkan probabilitas tinggi yaitu 44% dari kota 2 ke kota 5. Kemudian untuk singgahan kedua, dari kota 5 bisa ke kota 1, dari kota 5 bisa ke kota 3, dari kota 5 bisa ke kota 4. Didapatkan probabilitas tinggi yaitu 67%, dengan kemungkinannya yang didapatkan yaitu 5 dari kota 5 ke kota 1. Kemudian singgahan ketiga semut 2 terdapat 2 kemungkinan, dari kota 1 ke kota 3 dan dari kota 1 ke kota 4. Didapatkan probabilitas yaitu 56%. Setelah semuanya tinggal tersisa 1 kemungkinannya, yaitu adalah dari kota keempat ke kota ketiga. Dan setelah kemungkinannya sudah selesai, maka kembali lagi ke kota awal yaitu kota 2. Dan didapatkan total jaraknya yaitu 704. Ini adalah ilustrasi gabungan dari semut 1 dan semut kedua sesuai dengan warnanya. Run ketiga. Ya, semut ketiga. Di sini semut ketiga dimulai dari kota 3. Maka kemungkinannya ada dari 3 ke 1, 3 ke 2, 3 ke 4, dan 3 ke 5. Didapatkan probabilitas tertinggi yaitu 43%, yang hasilnya adalah dari kota 3 ke kota 4. Setelah mendapatkan 3 ke 4, maka dari 4 untuk singgahan kedua terdapat kemungkinan 3. Dari 4 ke 1
dari 4 ke 2, dari 4 ke 5. Didapatkan probabilitasnya yaitu 37% untuk hasil yang terpilih, karena itu adalah probabilitas tertinggi. Kemudian didapatkan singgahan ketiga semut 3, kemungkinannya ada 2, dari kota 1 ke kota 2, kemudian dari kota 1 ke kota 5. Didapatkan probabilitas tertinggi yaitu 69%, dengan kemungkinan 1 dari kota 1 ke kota 5. Untuk singgahan keempat, hanya ada tersisa 1 kemungkinan, yaitu dari kota 5 ke kota 2. Dan singgahan kelima, yaitu dari kota kedua dan balik lagi ke kota 3. Total tur adalah 704. Selanjutnya adalah semut keempat. Ilustrasi dari semut ketiga ditunjukkan oleh panah warna jingga. Selanjutnya semut keempat dimulai dari kota keempat dan memiliki kemungkinan mengarah ke kota 1, ke kota 2, ke kota 3, dan kota 5. Ada 4 kemungkinan. Dan probabilitas tinggi yaitu sebesar 35%. Yang hasil kemungkinannya yaitu dari kota 4 ke kota 3. Dan semut itu berjalan untuk kesinggahan kedua dari kota 3 ke beberapa kemungkinan, ya ada 3 kemungkinan, dari kota 3 ke kota 1, dari kota 3 ke kota 2, dari kota 3 ke kota 5. Yang didapatkan probabilitas tinggi yaitu 40%. Yang hasil kemungkinannya yaitu dari kota 3 ke kota 1. Dari kota 1 tersebut, semut mengarah lagi ke singgahan ketiganya, yaitu terdapat kemungkinan 1 ke kota 2, 1 ke kota 5. Dan didapatkan probabilitas tinggi yaitu 69%, yang hasil kemungkinannya itu dari kota 1 ke kota 5. Singgahan keempat semut 4, yang tadinya dari kota 5, hanya tersisa menjadi ke kota 2, yang belum dikunjungi. Kemudian semut itu berjalan lagi ke singgahan kelima, yaitu balik, karena semua kota sudah dikunjungi, maka dia balik maka didapatkan turunan seperti yang tercantum di layar, dan hasil jarak totalnya yaitu 668. Semut ini adalah ilustrasi semut keempat, digambarkan dengan gambar kuning. Gambar panah warna kuning. Ya, selanjutnya adalah singgahan pertama semut 5 berada di kota 5 dan mengarah ke 4 kemungkinan kota, 5 ke 1, 5 ke 2, 5 ke 3, atau 5 ke 4. Dan didapatkan probabilitas tinggi yaitu 5%, dengan hasil kemungkinannya dari 5 ke 1. Lalu semut berjalan untuk singgahan keduanya dari kota 1, kemudian ke 3 kemungkinan kota lainnya, 1 ke 2, 1 ke 3, atau 1 ke 4. Didapatkan probabilitas tingginya yaitu 41%, dengan hasil kemungkinan itu dari kota 1 ke kota 2. Semut berjalan lagi untuk singgahan ketiga dari kota 2 yang terpilih sebelumnya, kemungkinan 23 atau 24. Dan didapatkan probabilitasnya yaitu 59%, yang tinggi. Sehingga hasil kemungkinan yang terpilih adalah dari kota 2 ke kota 4. Semut berjalan lagi untuk singgahan keempat dan hanya tersisa 1 kota yang belum dikunjungi. Maka dari kota 4, semut itu berjalan ke kota 3. Dan untuk singgahan kelima, karena semua kota sudah dikunjungi, semut tersebut kembali ke kota awalnya yaitu 5. Dan dapatkan rute perjalanan seperti yang tertampil, dan jarak totalnya yaitu 807. Berikut adalah ilustrasi dari semut hijau atau semut 5, dan ini juga ada beberapa semut lainnya. Ilustrasi ini membantu dalam menghitung feromon baru, karena nanti misalnya kita lihat node 1, dan dari node 1 ke node 2 itu hanya ada warna hijau. Itu akan menjadi addition, penambah
dari maksudnya itu adalah delta tahunnya. Jadi cuma ada 1. Tapi jika dari not 1 ke 5 atau 5 ke 1, maka dia ada 1, 2, 3, 4, ada 5 value yang menjadi delta tahunnya. Jadi semakin banyak, maka kemungkinan feromonnya akan makin besar, walaupun nilainya bedanya hanya dikit. Tapi semakin banyak iterasi, maka akan makin bertambah nilai feromon tersebut. Perbedaannya maksudnya. Ya, selanjutnya. Ini adalah rekap putaran kedua. Bisa tertampil di sini. Base tour-nya adalah 668. Ada 2 semut, yaitu semut pertama dan semut keempat. Yang selanjutnya. Ya, ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapatkan feromon baru. Feromon baru ini didapatkan dari rumus sebelumnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Dea. Selanjutnya. Berikutnya untuk kesimpulannya, setelah teman-teman saya menjelaskan pada run pertama dengan run kedua, maka run pertama menghasilkan base root yaitu 668 yang dilalui oleh semut 1 dan semut 4. Pada run kedua, root yang sama dihasilkan oleh semut 1 dan semut 4 dengan rootnya sebesar 668. Sehingga hasil N-colony optimization untuk menyelesaikan traveling salesman problem dengan 2 kali run atau 2 generasi semut menghasilkan rute terbaik sebesar 668, yaitu rute 1 dengan 1, 5, 2, 4, 3, dan 1, kemudian dengan rute 4, 3, 1, 5, 2, dan 4. Untuk perhitungan dalam Excel bisa diakses di website pada PPT yang teman-teman bisa lihat. Berikutnya. Sekian dan terima kasih dari kelompok 7.